Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya terus mengingatkan kita, mari kita terus membaca Alkitab. Kita ikuti pembacaan Alkitab kita, supaya kita boleh terus bertumbuh di dalam firman-Nya. Amin. Baik, pagi hari ini kita masuk dalam episode 25 Maret. Dan sebelumnya saudara kita mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini kami boleh bertemu kembali dalam program kami membaca Alkitab setiap hari. Tuhanlah menuntun kami, Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kami untuk kami boleh mengarahkan hati kami dituntun oleh firman. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi hari ini usia 85 tahun bagi Kaleb masih produktif. Usia 85 tahun bagi Kaleb masih produktif. Saya akan bacakan dari kitab Yosua pasal yang keempat ayat 7 sampai yang ke-9. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pula membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dalam bacaan kita hari ini, kita melihat Kaleb dalam usia 85 tahun. Dia menghadap Yosua yang adalah seangkatan dengan Kaleb, sudah menjadi pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Kaleb berusaha untuk meyakinkan dirinya kepada Yosua sebagai pemimpin Israel bahwa walau memang sudah tidak muda lagi, tetapi masih mampu berperang dan berbuat sesuatu. Kita melihat di sini, saudara, Kaleb di usia yang sudah lanjut, fisik memang tidak selincah waktu muda, tetapi pengalaman yang dimilikinya sangat berguna bagi orang-orang muda. Kaleb menceritakan panjang lebar tentang kisah perjalanan hidupnya kepada Yosua untuk meyakinkan Yosua. Supaya apa? Supaya Yosua mengizinkannya untuk merebut Hebron, karena memang itulah yang dijanjikan bagi Kaleb, yaitu Hebron menjadi milik pusaka. Tetapi saudara, Hebron ini diduduki oleh keturunan Enak, keturunan orang Enak, yaitu keturunan raksasa. Secara fisik mereka itu memang kuat, sementara Kaleb sudah tua. Tapi kita melihat di sini, Kaleb di sini belum ada niat untuk pensiun. Kaleb belum ada niat untuk berhenti untuk menggenapi apa yang menjadi tanggung jawabnya di dalam hidupnya, dan juga apa yang telah dijanjikan Tuhan untuk meraih janji Tuhan. Saya sedikit membaca tentang ada sebuah artikel tentang istilah pensiun. Ternyata saudara, istilah pensiun tidak ada dalam dunia pelayanan, saudara. Istilah pensiun tidak ada dalam istilah melayani Tuhan. Tetapi istilah itu ada dalam dunia politik. Ada seorang politikus bernama Bismarck, menjadi duta Jerman tahun 1870-an. Ia mengamati bahwa musuh politiknya adalah usia 65 tahun ke atas. Dia mencoba membujuk agar Badan Legislatif Jerman untuk membuat undang-undang yang mengharuskan orang pensiun di atas 65 tahun. Dan akhirnya terlaksana. Dan dari situlah lahir istilah pensiun. Jadi istilah pensiun itu ada dalam dunia politik dan sangat tragis di usia 65 tahun yang sebetulnya masih sangat
produktif, bahkan usia yang paling masih topnya begitu ya dalam dunia politik harus pensiun. Dalam melayani Tuhan juga, saya juga banyak memperhatikan hamba-hamba Tuhan juga. Usia topnya itu ya mungkin di atas 60-an juga. Tapi apakah harus pensiun? Demikian ya. Dari renungan kita pagi hari ini, dari kisah perjalanan Kaleb, saya membagikan minimal 3 pelajaran yang kita boleh kutip dari perjalanan Kaleb ini. Yang pertama, Kaleb selalu konsisten dan setia sampai lanjut usia. Kita melihat dalam Alkitab kita ini ada juga tokoh-tokoh iman yang dicatat bahwa mereka mengawali karir mereka dengan iman, tetapi mengakhirinya di dalam daging. Mengawali dengan baik, tapi mengakhirinya dengan kurang baik. Misalnya saudara Raja Saul. Alkitab mencatat bahwa Allah sendiri yang memilih dia. Bahwa dia dengan sangat luar biasa dipilih, yang terbaik. Tetapi kita melihat akhir hidupnya, dia mengakhirinya tidak menjadi contoh. Juga Raja Salomo, orang yang paling hebat, dia mengawali karirnya juga dengan luar biasa, tapi mengakhirinya kita melihat kurang baik begitu saudara ya. Tapi bagaimana dengan kita? Kalau kita sudah mengawali karir kita di dalam Tuhan, mari kita mengakhirinya seperti Kaleb. Sampai masa tuanya pun dia tetap memegang teguh janji Tuhan. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap setia. Yang kedua, Kaleb adalah seorang yang bertanggung jawab dengan kesehatannya. Dikatakan di sini masih usia 85 tahun pun dia masih sanggup. Artinya apa? Dia masih sehat. Dia masih kuat. Dia masih sanggup berperang dikatakan. Kita orang-orang yang percaya juga bertanggung jawab untuk kesehatan kita. Kenapa? Bukan untuk memuaskan keinginan daging kita, bukan untuk memuaskan tubuh kita, tapi ini berbicara tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Amin. Kita menjaga kesehatan kita demi tanggung jawab kita, demi tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap pelayanan, terhadap pekerjaan Tuhan. Ini yang menjadi tanggung jawab kita. Kaleb ini kita melihat orang yang patut untuk dicontoh. Sampai tua pun dia masih kuat. Dan kiranya kita pengikut Tuhan sampai tua, sampai akhir hidup kita tetap dalam melayani Tuhan. Amin. Tidak ada istilah pensiun bagi kita. Kita tetap berkarya di dalam Tuhan. Kita tetap melakukan apa yang kita bisa lakukan. Kita tetap maksimal di dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, Kaleb ini adalah orang yang setia kawan. Kita melihat di sini di masa mudanya, di umur 40-an tahun, Kaleb bersama dengan Yosua adalah satu tim dalam mengintai tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan bagi orang Israel. Dan dikatakan dalam Alkitab ini bahwa Kaleb bersama dengan Yosua ini membawa berita yang membawa berita dengan berita yang sejujur-jujurnya. Tetapi 10 orang yang bersama dengan mereka membawa kabar, mereka membawa berita yang membuat bangsa itu menjadi tawar hati. Tetapi Kaleb dan Yosua ini, mereka membawa berita, yaitu mereka melihat dengan iman bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan itu luar biasa. Dan mereka pasti bisa meraihnya oleh pertolongan Tuhan. Dan kita melihat di sini di masa tuanya pun mereka bertemu. Ya mungkin pada saat itu hanya mereka berdua lah orang tua yang ada di Israel, saudara ya. Karena semua seangkatan mereka tidak setia dan harus Tuhan musnahkan begitu. Tak menjadi sahabat, sampai tua pun mereka menjadi teladan iman bagi orang-orang muda. Jadi mungkin senior-senior yang sudah tua kiranya juga menjadi teladan iman bagi kita yang muda-muda ini juga. Mereka, Yosua dan Kaleb, mereka menjadi sahabat yang karib.
Tidak ada cemburu bagi Kaleb, saudara. Walaupun mereka satu angkatan, tetapi mereka saling mendukung, saling menguatkan, sehingga boleh menjadi teladan iman bagi orang-orang muda, orang-orang Israel pada masa itu. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini. Kiranya Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati, sehingga menjadi renungan iman bagi kami pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.